Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 6 ingin mempresentasikan hasil kerja kelompok kami yaitu proposal usaha Korean Chondrok yang beranggotakan satu Bunga Dini Ambaritanti dengan NIM 080. Yang kedua Yusrul Hana dengan NIM 083. Yang ketiga, Nailul Khairi Sobah dengan NIM 136. Yang keempat, Miftahus Saadah dengan NIM 349. Yang kelima, Mbak Inan Ayu Andriani dengan NIM 366. Presentasi akan dilanjutkan oleh teman saya, silakan. Yang pertama ada ringkasan eksekutif. Bisnis adalah suatu kegiatan ekonomi dengan mengelola suatu hal baik dari barang yang semula yang tidak bernilai menjadi lebih bernilai untuk seterusnya diperdagangkan ke dalam lingkup pasar guna mendapatkan suatu yang diinginkan. Bisnis dalam kehidupan masyarakat sudah menjadi teman keseharian untuk mencari penghasilan. Melalui bisnis, seseorang bisa menghasilkan pekerjaan yang menguntungkan dirinya dan orang lain. Dewasa ini paradigma yang menyatakan bahwa bisnis hanya bisa dilakukan oleh orang. Di waktu sekarang ini, setiap orang memiliki kesempatan yang sama untuk dapat berbisnis. Biasa untuk menciptakan sebuah bisnis, seseorang harus pandai. Begitu pula dengan apa yang kami lakukan, kami berusaha untuk baik. Bisnis saya lihat waktu sekarang ini di mana setiap orang menyukai sesuatu hal yang baru dan sedang terkenal. Kami berusaha menciptakan bisnis kondok yang sedang booming. Diharapkan bisnis ini bisa terus berjalan bukan hanya untuk sekarang melainkan hingga seterusnya. Bisnis kondok yang kami buat merupakan bisnis yang masih tergolong sederhana dan tidak memerlukan keahlian khusus serta modal yang relatif besar. Hanya dengan sedikit kemauan, kerjasama, dan modal yang ringan, usaha ini dapat segera dibuat dan menghasilkan keuntungan. Dengan harapan fenomena kuliner yang terjadi sekarang dapat memperluas peluang yang memungkinkan bagi usaha kami di bertumbuh dan berkembang. Dorongan mempunyai luaran yang crispy dan tepung roti. Dalamnya terdapat isian sosis ayam, terdapat penyajiannya ditambah berbagai macam saus pedas dan mayones. Usaha yang kami produksi, kami beri nama Korean Kondok. Makanan ini bukan salah satu jawaban dari penggemar makanan Korea yang menginginkan makanan ringan atau cemilan yang tidak sekedar enak tetapi
Di samping itu juga punya kandungan gizi. Diharapkan Korean Corn Dog menjadi cemilan yang diidam-idamkan masyarakat karena enak, kekinian, sehat, bergizi, dan penyajiannya menarik. Berikut adalah profil perusahaan. Yang pertama ada identitas perusahaan, nama usaha Corn Dog Korean, tanggal mulai usaha 24 Maret 2023, jenis usaha kuliner, produk makanan ringan, skala usaha kecil, industri rumahan, lokasi usaha Jalan Lingkar Utara, Kayu Apu Kulon, Gudang Manis, Kecamatan Baik, Kabupaten Kudus, Jawa Tengah 59327. Kemudian ada visi misi perusahaan. Visi produk makanan yang dibuat secara homemade menjadi makanan terjamin kualitas dan kebersihannya. Yang kedua, proses pembuatan yang mudah dilakukan menjadikan usaha ini mudah untuk dijalankan di tengah-tengah kesibukan yang lainnya. Yang ketiga, tergolong sebagai usaha yang tidak membutuhkan banyak modal atau modal dalam jumlah besar. 4. Varian saus pelengkap yang menambahkan cita rasa dari produk yang kami tawarkan. Yang kelima, harga yang ditawarkan cukup murah sehingga menarik bagi para pembeli untuk membeli dan mencicipinya. Kemudian ada misi. Yang pertama, karena termasuk produk makanan cepat saji, maka makanan yang telah diproses penggorengan tidak dapat bertahan lama. Namun, berbeda dengan makanan yang belum digoreng karena masih tahan beberapa lama di dalam lemari pendinginan. Yang kedua, makanan yang cukup terkenal di kalangan masyarakat usia 13-20 tahun ini membutuhkan usaha untuk memakanannya pada rangka usia lainnya untuk dapat menerima olahan makanan ini. Yang ketiga, proses produksi yang dibutuhkan kebiasaan mengelola makanan membuatnya sulit dibuat pada awal-awal dan hanya beberapa orang yang memiliki waktu untuk membuatnya. Kemudian bisa dilanjut dengan Mbak Hana. Terima kasih untuk waktunya. Saya akan melanjutkan presentasi dari kelompok kami. Selanjutnya ada struktur organisasi. Yang pertama ada direktur utama. Direktur utama yaitu seorang pemimpin dalam suatu perusahaan yang mengatur manajemen dan bertanggung jawab atas kinerja perusahaan yang dipimpinnya. Tugas dari direktur utama yang pertama ada untuk memimpin perusahaan. Yang kedua, mengambil keputusan. Yang ketiga, membina bawahan agar bekerja efektif dan efisien. Yang keempat, mengatur jalannya usaha. Yang terakhir ada membuat tugas dan wewenang. Selain dari tugas direktur, direktur juga memiliki wewenang yaitu yang pertama, untuk membuat rencana kerja produksi sekarang dan di masa yang akan datang. Yang kedua, menentukan target pemasaran. Yang ketiga, menjadi seseorang penggerak yang baik. Yang keempat, merubah keputusan atau kebijakan yang ada. Yang kelima, mengevaluasi kinerja. Direktur utama juga bertanggung jawab dalam mengelola perusahaan secara menyeluruh. Yang kedua juga menetapkan kebijakan-kebijakan operasional perusahaan. Yang ketiga, menjadi wakil dalam membina hubungan dengan pihak luar perusahaan. Yang kedua ada sekretaris. Fungsi sekretaris yaitu sebagai pengambil keputusan dalam hal dan pembantu direktur. Tugas seorang sekretaris diantaranya ada yang pertama, memberikan masukan-masukan kepada direktur yang berkaitan dengan operasionalisasi dan pengembangan usaha perusahaan. Yang kedua, mengordinasikan pengurusan izin-izin usaha perusahaan. Yang ketiga, melaksanakan kegiatan sekretariatan perusahaan. Yang keempat, menangani proses surat menyurat perusahaan. Yang kelima, merekap dan mengarsipkan berkas perusahaan. Yang keenam, membuat jadwal perencanaan kegiatan usaha.
Untuk wewenang sendiri, seorang sekretaris itu dapat mewakili direktur utama. Yang kedua, dapat merekomendasikan konsep perjanjian kerjasama yang ditandatangani oleh direktur. Serta untuk tanggung jawab sendiri, yaitu sekretaris bertanggung jawab untuk menyelesaikan pengurusan izin-izin usaha perusahaan tepat waktu. Yang kedua, terselenggaranya database penyimpanan dokumen asli perusahaan. Yang ketiga, sekretaris bertanggung jawab dalam bidang sekretariatan organisasi kepada direktur. Yang ketiga ada manajer keuangan. Fungsi dari manajer keuangan sendiri sebagai pengambil keputusan dalam hal keuangan. Untuk tugasnya yaitu yang pertama, manajer keuangan bertugas membuat perencanaan keuangan perusahaan. Yang kedua, mengatur arus pemasukan dan pengeluaran keuangan perusahaan. Yang ketiga, membuat pembukuan dan membuat laporan keuangan perusahaan. Untuk wewenang sendiri, yang pertama itu memutuskan kebijakan atas pengelolaan keuangan perusahaan. Yang kedua, mengawasi fungsi akuntansi dan sumber-sumber keuangan perusahaan. Sedangkan tanggung jawabnya yaitu bertanggung jawab atas pembagian hasil laba perusahaan kepada seluruh karyawan. Yang kedua, bertanggung jawab atas pengelolaan kas keluar perusahaan, serta bertanggung jawab atas masalah keuangan perusahaan. Yang keempat ada manajer penjualan dan pemasaran. Fungsi dari manajer penjualan dan pemasaran yaitu sebagai pengambil keputusan dalam hal penjualan dan pemasaran produk. Untuk tugasnya sendiri yaitu pertama, membuat rencana penjualan dan pemasaran perusahaan. Yang kedua, membuat laporan pemasaran. Yang ketiga, merencanakan strategi penjualan dan pengemasan. Yang kelima, menciptakan dan memperluas pangsa pasar. Untuk tanggung jawabnya sendiri yaitu bertanggung jawab dalam manajemen bagian pemasaran, serta target dan posisi pasar, manajer pembelian dan persediaan. Yang kelima, manajer pembelian dan persediaan. Fungsi dari manajer pembelian dan persediaan sebagai pengambil keputusan dan hal pembelian dan persediaan produk. Bertugas untuk membuat laporan pembelian dan persediaan. Yang kedua, membuat rencana pembelian dan persediaan. Untuk wewenangnya sendiri yaitu memutuskan kebijakan mengenai proses pembelian dan persediaan produk. Yang kedua, memonitor pelaksanaan pembelian dan persediaan produk. Untuk tanggung jawab sendiri yaitu bertanggung jawab atas pengendalian proses pembelian dan persediaan produk. Untuk materi selanjutnya bisa dilanjutkan oleh rekan saya, Mas Sobah. Waktu dan tempat saya persilahkan. Rencana pelaksanaan usaha. Dalam rencana pelaksanaan usaha ini, adapun langkah yang akan kami lakukan. Yang nomor 1, mempromosikan produk dengan media offline maupun postingan di media sosial. Yang kedua, menyiapkan bahan baku yang akan digunakan. Yang ketiga, menyiapkan peralatan yang akan digunakan. Yang keempat, memulai proses produksi. Yang kelima, membersihkan hasil pekerjaan agar lebih baik atau finishing. Untuk rencana pelaksanaan produksi usaha dengan rincian sebagai berikut. Hari Sabtu atau Minggu pada hari libur. Waktu jam 9 sampai selesai. Gambaran-gambaran produk. 1. Analisis situasi. 1. Gambaran umum pasar dan sasaran. Usaha penjualan candrok merupakan usaha kecil rumahan yang hanya ada berlokasi di rumah pemilik usaha. Ini hanya melayani sistem
ANW atau pesan antar dari kurir pribadi maupun GoFood. Condok akan aktif di media sosial khususnya Instagram untuk mempromosikan produk. Diharapkan usaha Condok kedepannya lebih baru dikenal masyarakat atau memperbanyak varian yang dijual. Yang kedua, jenis produk yang di pasar. Produk yang akan dipasarkan oleh Condok adalah Condok tipe Korea yang berisi keju mozzarella atau sosis. Keju mozzarella yang melting dari stretching sosis daging atau lembut serta luaran yang sangat renyah dari tepung roti. Merupakan perpaduan sempurna, tidak lupa beri saus tomat, saus sambal, dan mayones. Sebagai topping pelengkap Condok sudah dipastikan rasanya lezat dan bahan yang digunakan terjamin bergizi. Yang ketiga, target pasar. Condok bisa dinikmati oleh berbagai kalangan usia, namun tidak disarankan untuk lansia. Produk ini sangat disukai anak kecil, remaja, sekolah, dan para dewasa karena sangat cocok serta kekinian dijadikan sebagai snack atau tidak digunakan untuk penggemar makan Korea dan K-pop pasti juga memburu produk ini. Gambaran produk Korean Condok merupakan snack kekinian yang cukup mengenyangkan. Condok juga banyak peminatnya menggunakan produk yang berkualitas dan terjamin rasanya. Condok juga punya kandungan gizi yang baik dan isinya yaitu keju mozzarella dan keju serta dari bahan tepung berprotein, sedangkan susu digunakan sebagai adonan pembalut. C. Keunggulan produk. Satu, harga jual lebih murah dibandingkan dengan produk luar. Yang kedua, rasanya enak dan renyah dan sedap gigitan. Yang ketiga, tidak membutuhkan bahan-bahan mahal maupun yang berkualitas. Harga produk. Satu, Condok sosis mozzarella isi 3 pieces adalah 18.000. Condok sosis isi 3 18.000. Keju mozzarella under burger 200 gram untuk Condok mozzarella pizza hut spaghetti 30.500. Condok coklat yaitu 17.000. Condok mozzarella 17.000. Presentasi akan dilanjutkan oleh teman saya. Survei dan evaluasi pasar. A. Gambaran umum pasar dan sasaran. Usaha penjualan Korean Corn Dog merupakan usaha kecil dari kami para mahasiswa. Usaha ini melayani pemesanan dengan sistem COD melalui media sosial khususnya Instagram serta WhatsApp. Diharapkan usaha Korean Corn Dog kedepannya semakin banyak dikenal masyarakat sehingga bisa berkembang dan membuka outlet serta memperbanyak variasi rasa yang dijual. B. Jenis produk yang dipasarkan. Produk yang akan dipasarkan oleh Korean Corn Dog adalah Korean Corn Dog yang berisi sosis, isian sosis ayam yang gurih, serta luaran yang crispy dan renyah dari tepung roti merupakan perpaduan sempurna. Tidak lupa diberi saus dan mayones sebagai topping pelengkap. Korean Corn Dog dapat dipastikan rasanya lezat dan bahan yang digunakan terjamin bergizi. C. Target pasar. Korean Corn Dog bisa dinikmati oleh berbagai kalangan. Produk ini sangat disukai anak kecil, remaja sekolah, dan para dewasa karena sangat cocok serta kekinian dijadikan sebagai snack. D. Pesaing. Untuk saat ini pesaing sangat sedikit karena di daerah-daerah tertentu masih jarang sekali pihak lain yang berjualan kondok. Apalagi dari segi harga, produk, dan pemasaran dapat bersaing. Saya kira persaingan lain tidak begitu berpengaruh selama masih jarang orang-orang berjualan kondok. E. Sasaran pembelian. Sasaran dari Korean Corn Dog adalah mulai dari anak-anak kecil, remaja sekolah, anak kuliah, sampai dewasa. Sasaran khusus adalah
penggemar makanan Korea dan penggemar K-pop. Saat ini makanan kekinian seperti corn dog banyak sekali peminatnya, apalagi dengan isian sosis yang banyak disukai dari berbagai kalangan. F. Diferensiasi. Strategi diferensiasi yang dilakukan oleh kelompok kami adalah diferensiasi produk yang mencakup pada tampilan yang menarik, rasa yang terjamin enak, kekinian, harga bersaing, dan pastinya terjamin kandungan gizinya. Next, Mas. Strategi pemasaran. A. Sistem pemasaran dan distribusi atau place. Tempat yang saya digunakan dalam usaha ini lokasinya cukup strategis. Walau tidak berada di pinggir jalan raya, namun karena berada di tengah-tengah bisa menjangkau berbagai tempat dengan mudah dan tidak terlalu jauh. Sistem yang kami pakai juga sistem pentar antar melalui sistem COD. Kelebihannya konsumen tidak perlu datang ke tempat untuk membeli produk, namun bisa mengambil produk di tempat terdekat. Untuk ongkos kirimnya bisa disepakati apabila tempat COD berada di daerah luar. B. Promosi. Promosi yang akan kami gunakan untuk Korean corn dog pada awal pembukaan adalah dengan memberikan diskon selama 1 minggu penuh. Minggu selanjutnya kami akan memberikan promosi berupa beli 2 gratis 1 agar konsumen bisa terus mencoba dan tertarik dengan produk yang saya jual. Kami akan melakukan promosi di berbagai sosial media seperti Instagram, Facebook, TikTok, WhatsApp agar masyarakat mengenal produk Korean corn dog. Tidak lupa membagikan poster atau selembar kepada calon konsumen sebagai promosi. Promosi menggunakan kedua cara ini kami rasa cukup efektif. Selanjutnya analisa produk dan SDM. Adapun analisa produksi yang dijalankan ialah sebagai berikut. Yang pertama, kualitas. Kualitas yang akan diberikan adalah kualitas yang terbaik dan dengan terus menjaga dan mengamati bahan-bahan yang kami gunakan agar konsumen pun tidak kapok atau jera karena telah membeli produk Korean corn dog yang memang mempunyai kualitas yang baik dari segi bentuk maupun rasa. Yang kedua yaitu strategi pemasaran. Strategi pemasaran adalah hal yang sangat penting agar konsumen tahu tertarik dengan produk yang akan kami produksi. Strategi pemasaran yang saat ini paling berpengaruh adalah melalui sosial media. Jadi kami akan memfokuskan promosi produk di berbagai sosial media mulai dari Instagram, TikTok, dan Facebook. Yang ketiga, cita rasa. Dalam mengontrol cita rasa produk dari usaha ini agar dapat dinikmati oleh konsumen dengan rasa yang enak, maka saya melakukan proses yang baik dari bahan baku yang akan kita pakai sampai proses pengemasan yang baik guna mempertahankan cita rasa dari produk Korean corn dog dan tak lupa kami menggunakan bahan baku yang memang mempunyai kualitas yang baik agar para konsumen puas dengan produksi yang akan ditawarkan ke mereka. Untuk SDM, dalam menjalankan usaha Korean corn dog ini kami kelompok 6 akan bekerja sama baik dalam proses produksi maupun pemasaran. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, saya akan melanjutkan presentasinya, yaitu ada analisa keuangan. Yang pertama ada anggaran pengeluaran, yaitu bahan yang akan digunakan meliputi tepung terigu dengan jumlah 250 gram harganya 3.000, sosis 15 pieces 10.000, saus sambal 1 pieces 5.000, mayones 1 pieces 5.000, tepung roti 125 gram 2.000, ada gula setengah sendok makan, garam
gula 1/4 sendok makan, lalu ada garam 1/4 sendok makan, Fermipan 1/4 sendok makan dengan harga 1.000, tusuk sate secukupnya 5.000, minyak goreng setengah liter 10.000, air hangat secukupnya dan kemasannya 30 pieces 5.000. Total harga keseluruhan yaitu 46.000. Yang kedua, ada anggaran penjualan. Perkiraan pengeluarannya yaitu modal sejumlah 46.000 untuk memproduksi 30 pieces Korea hotdog. Dengan HPP-nya yaitu 46.000 dibagi dengan 30 sama dengan 1.500. Yang kedua ada perkiraan laba atau rugi. Diinginkan 20% laba dikali dengan HPP, di mana 20% dikali 1.500 yaitu Rp300. Total laba ditambah dengan HPP sama dengan harga jual, yaitu Rp300 ditambah dengan 1.500 sama dengan Rp1.800 yang akan dibulatkan menjadi 2.000. Lalu untuk perkiraan pendapatannya, di mana target per harinya yaitu 30 bungkus, untuk pendapatannya 30 dikali dengan 2.000 sama dengan Rp60.000. Untuk pendapatan per bulannya yaitu 30 dikali dengan 60.000 sama dengan Rp1.800.000. Selanjutnya ada analisis dampak dan resiko usaha. Nah, di sini kami akan menganalisis dampak dan risiko dengan melakukan analisis SWOT. Yang pertama, S, yaitu strategi atau kekuatan. Produk Korean Condot menggunakan bahan dan harga yang sangat terjangkau. Varian tingkat level kepedasan antara 0 sampai dengan level 2. Topping yang bervariasi, bahan yang diproduksi secara higienis, dan dapat dinikmati oleh semua kalangan masyarakat. Yang kedua, W atau weakness, kelemahan, yaitu produknya mudah ditiru, produk tidak tahan lama, penjualan tergantung pada waktu dan hari, di mana weekdays tidak seramai saat weekend. Lalu menu yang ada sangat banyak sehingga biaya produksi bisa meningkat. Selanjutnya O, opportunity atau peluang. Lokasi penjualan yang sangat strategis, kuliner yang lagi ramai sebagai penggerak ekonomi sekarang dan masa yang akan mendatang, lalu prospek atau peluang yang cukup besar untuk dikembangkan, lalu tumbuhnya daya beli oleh masyarakat. Lalu T atau threat, ancaman, yaitu banyak jenis usaha yang sama sebagai pesaing, lalu persaingan dalam pemasaran yang semakin ketat, dan kenaikan harga bahan baku. Selanjutnya ini ada lampiran mulai dari tahap kita memproduksinya hingga pada tahap penyajiannya. Demikian dari saya kembalikan pada moderator. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kesalahan kata mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.